Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan dengan segala macam bentuknya, istiqomah di atas jalan kebenaran dan hidayah di atas jalan yang lurus, cepat diperoleh hanya dengan mengikuti cahaya dari Al-Quran, kitab yang mulia. Sebuah kitab yang tidak ada unsur kebatilannya dari segala sisi. Sebuah kitab yang menjadi bimbingan kehidupan yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita tentang sifat khusus dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjadi kecintaan Allah dan dimuliakan di sisinya. Sifat khusus yang merupakan karakter khas orang-orang yang beriman, berilmu, dan memiliki sifat ihsan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan, serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan adab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat." Quran Surat Al-Anbiya ayat 48 dan 49. Khosyatullah artinya adalah rasa takut kepada Allah disertai dengan pengagungan kepadanya karena pengenalan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat takut inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sifat takut yang lahir dari pengetahuan bahwa perbuatan-perbuatan dan hukum-hukum yang Allah tetapkan pasti mengandung kesempurnaan kebijaksanaannya. Ya takut dan mengagungkan Allah, padahal Allah itu gaib, tidak terlihat oleh mata-mata manusia. Inilah rasa takut yang sejati, yaitu yang disebut dengan khosyah. Sifat khosyah ini dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama." Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Rasa takut seorang hamba berbanding lurus dengan pengetahuannya tentang Allah. Maka ia mengenal Allah, maka semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah, sehingga ia mencapai derajat yang tertinggi, yaitu derajat ihsan. Ia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Inilah orang-orang yang surga itu didekatkan kepada mereka. Mereka mendapat janji ampunan dari Allah, karena Allah tidak akan mungkin menyelisihi janji-janjinya. Allah berfirman, "Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka." Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan ia datang dengan hati yang bertaubat. Quran Surat Qaf ayat 31 sampai 33. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar." Quran Surat Al-Mulk ayat 12. Orang-orang yang memiliki sifat khosyah akan mudah tersadar tatkala diberi nasihat dan peringatan. Karena rasa takut mereka kepada Allah adalah rasa takut yang sebenarnya, bukan rasa takut yang muncul karena riya. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka mendirikan salat." Quran Surat Al-Fatir ayat 18. Orang-orang yang memiliki sifat khosyah memiliki keutamaan. Mereka mendapatkan janji yang agung dari Allah saat hari di mana manusia semuanya berdiri dihadapkan kepada Allah, penguasa alam semesta, di padang mahsyar. Ini adalah hak istimewa untuk mereka sebelum nanti mereka masuk ke dalam surga. Rasa takut seorang hamba akan balasan dari Allah akibat dosa yang telah ia kerjakan atau kewajiban yang ia tinggalkan, sehingga buah dari rasa takut seperti ini
Seseorang akan senantiasa menjaga batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ia menjaga diri dari maksiat dan sebab-sebab yang bisa mengantarkannya untuk berbuat maksiat. Sesungguhnya yang dimaksud dengan khosyah adalah takut kepada Allah sehingga rasa takut tersebut menghalanginya untuk berbuat maksiat. Itulah khosyah. Siapa yang menahan dirinya dari perbuatan dosa karena takut dengan azab Allah, maka dia sudah termasuk orang yang takut kepada Allah dalam kondisi Allah gaib dari pandangannya. Demikian juga mereka yang mengerjakan dosa kemudian meninggalkan perbuatan tersebut. Dia kembali dan bertaubat kepada Allah. Ia juga termasuk orang-orang yang memiliki khosyatullah. Di antara kiat agar kita bisa memiliki sifat takut ini adalah seseorang harus memiliki perasaan senantiasa diawasi oleh Allah, terutama dalam kondisi sepi dan menyendiri. Ia senantiasa menghadirkan perasaan bahwasanya Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Di antara pesan pokok surat An-Naziat adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sang hamba benar-benar mendekat kepadanya. Inilah bedanya antara takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut kepada harimau. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan seorang hamba agar semakin mendekat kepadanya. Sebaliknya, takut kepada harimau mengharuskan seseorang menjauh darinya. Surat An-Naziat menyebutkan 4 kali kata takut dengan 2 kosakata, khafa dan yakhsha. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan seorang hamba agar semakin mendekat kepadanya. Ini berhubungan dengan kisah Fir'aun yang diajak Nabi Musa agar beriman supaya takut kepadanya. Maksudnya agar Fir'aun menyadari bahwa dirinya bukan Tuhan, tetapi hanya makhluk yang tidak berdaya. Bahwa kekuasaan yang ia miliki hanyalah karunia-Nya. Karena itu ia harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya dan memberikan kekuasaan kepadanya. Sungguh apa yang telah membuat Fir'aun sombong adalah karena dia tidak ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata yakhsha disebutkan dalam ayat Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Quran surat An-Naziat ayat 26. Maksudnya bahwa peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun yang diceritakan pada ayat sebelumnya penuh dengan pelajaran atau ibroh. Intinya tidak boleh diulangi lagi kesombongan yang berlebihan sehingga ia mengaku dirinya Tuhan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa yang bisa mengambil ibroh hanyalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak takut kepadanya boleh jadi akan mengulangi kesombongan Fir'aun itu. Itulah mengapa kisah kesombongan Fir'aun dalam Al-Quran disebar di berbagai surah, supaya setiap kali kita membaca Al-Quran selalu bertemu dengan peringatan yang sama. Seakan dikatakan cukuplah Fir'aun sebagai pelajaran, karena itu tidak boleh ada lagi pribadi seperti Fir'aun dalam sejarah manusia. Menahan jiwa kita dari perbuatan dosa adalah menjadi sebab tertahan pula gerak-gerik anggota badan. Siapa yang merasa diawasi Allah tatkala dalam kondisi sendirian, maka Allah akan menjaga anggota badannya untuk tidak berbuat dosa saat ia tengah di dalam keramaian. Bahkan Allah juga dalam kondisi sepi maupun ramai akan menjaganya. Allah akan beri taufik untuk berhenti pada batasan-batasannya. Kiat lainnya agar memperoleh sifat khosyah adalah beribadah kepada Allah dengan merenungi makna nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan pengetahuan Allah dan pengawasannya. Hadirkanlah perasaan kuasa dan kebesaran Allah bahwa Dia adalah yang menguasai alam semesta ini. Hadirkan tanda-tanda kebesarannya pada firman-Nya dan ciptaannya. Dia maha mampu dan benar-benar mampu untuk menghubung pelaku maksiat dan orang-orang yang menyelisihi perintah-Nya.
di wilayah kekuasaannya ini. Renungkanlah tentang kerasnya adabnya. Renungkanlah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan Dia Maha mampu menghukum orang-orang yang melanggar batasannya. Rasa takut seorang hamba kepada Allah kalau saja Allah tidak menerima amal ketaatan yang telah ia kerjakan. Inilah rasa takut dan khasyah yang dimiliki oleh para wali-wali Allah yang bertakwa. Sifat orang yang bersegera dalam beramal soleh, mereka mencari kedekatan kepada Allah dengan cara menaatinya. Mereka adalah orang-orang yang tercatat sebagai orang yang berbahagia. Mereka kumpulkan pada diri mereka membenarkan Allah dan mengamalkan tauhid, namun mereka tetap takut kalau terjatuh pada adab Allah karena amalnya tidak diterima. Hati mereka berada pada posisi berharap, juga berbaik sangka kepada Allah dan khawatir kalau amalnya tertolak karena mereka menganggap amalnya tidak sempurna. Tiada perasaan aman dan adab dari adab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Cukuplah seseorang dianggap berilmu jika ia takut kepada Allah, dan cukuplah seseorang dianggap bodoh jika ia bangga dengan ilmunya.